Baik Dewan Juri yang teman, perkenalkan saya Syekh Yunedi Usman, pembicara kedua dari tim C Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, dalam hal ini sebagai tim pro mendukung mosi sebagai masyarakat. Dewan ini menyayangkan kebijakan pemerintah dalam penghapusan e-komersial dengan alasan produktivitas pasar offline. Ya, dalam hal ini sebagai sisi yang mendukung e-komersial, perlu diketahui bahwa e-komersial adalah cara jual beli yang sah dan sangat memudahkan banyak khalayak. Oleh karena itu sangat disayangkan apabila e-komersial dihapus. Adapun pasar offline akan tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, mereka tetap melayani ya masyarakat di sekitar, masyarakat di setempat ya, tentang produk-produk yang mereka jual. Ya. Di sini saya akan menunjukkan alasan kenapa pemerintah patut menyayangkan e-komersial dihapus. Yang pertama, ya, e-komersial adalah sebuah pasar masa depan yang dimana kita memanfaatkan sebuah teknologi yang canggih. Ya, seiring berjalannya zaman akan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Ya. Yang kedua, akses global. Ya, akses global dari e-komersial sangatlah luas. Baik itu dia dapat mencakup di pelosok-pelosok desa maupun di sebuah kota, ya, baik itu di dalam ataupun di luar negeri. Yang ketiga, ya, pembayaran dalam e-commerce ini sangat fleksibel, ya. Bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan, ya, kita dapat menggunakan sistem, ya, COD, cash on deliver. Ya, dalam hal ini pembeli akan membayar produk yang dia beli setelah barang itu datang atau dikirim. Yang kelima, biaya operasional dalam e-commerce ini sangatlah rendah. Bahkan ya kita bisa bilang kita tidak perlu membuat sebuah toko untuk menjual suatu produk, ya. Yang kita butuh adalah HP, cara berbicara, dan kuota, seperti itu. Ya. Yang keenam, ya, ini yang paling penting, ya. E-komersial adalah sebuah wadah yang dapat mempromosikan, yang dapat membuat suatu pasar offline itu berkembang. Ya, kenapa saya bilang berkembang? Ya, e-komersial adalah suatu pasar yang dapat mempromosikan pasar online. Dari produk-produk yang pasar offline jual, itu mereka dapat mempromosikan di e-komersial ini. Jadi dari mana sudut yang dapat membuat produktivitas pasar offline ini terganggu? Ya, justru malah adanya e-komersial ini ya dapat membantu pasar offline lebih berkembang. Ya. Ya, tentunya ya kita sebagai masyarakat juga butuh sebuah pasar offline yang dimana apabila kita ingin membeli barang ya secara instan dan kita ingin ya membutuhkan saat itu saja, ya kita butuh kita butuh pasar offline. Tidak mungkin kita mengarah ke pasar online yang dimana butuh beberapa ya waktu untuk melakukan proses pengiriman barang tersebut, ya. Jadi dalam hal ini ya kami mendukung e-komersial. Saya mendukung e-komersial sebagai ya hal-hal yang wajib dan tidak boleh dihapuskan, bahkan harus dikembangkan di masa yang akan datang, karena ya seiring berjalannya waktu teknologi ya sangat berkembang, apalagi generasi muda yang sekarang sangat bergantung terhadap teknologi. Ya, sekian dari saya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunan Firdaus Sutarna, selaku pembicara ketiga dari tim C Delegasi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Mosi kali ini, sebagai masyarakat, Dewan ini menyayangkan kebijakan pemerintah dalam penghapusan e-komersial dengan alasan produktivitas pasar offline. Saya akan menyampaikan dua hal pada kesempatan kali ini, yaitu rebuttal untuk tim pro dan juga poin-poin dari argumen saya. Tim pro mengatakan bahwa e-komersial menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Kami rasa argumen dari tim pro tersebut merupakan argumen yang cukup egois. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Karena mereka hanya memperhatikan orang-orang yang ada di e-komersial saja dan melupakan orang-orang yang ada di pasar offline atau yang dikenal dengan pasar tradisional. Mereka mematikan adanya pasar offline sehingga banyak juga lapangan pekerjaan yang dimatikan. Kemudian
tim Pro mengatakan bahwa dengan adanya e-komersial ini akan memudahkan kita dengan belanja di mana saja. Ya, jelas memudahkan kita belanja di mana saja. Namun di lain sisi, dengan banyaknya kemudahan justru akan meningkatkan kemalasan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu berusaha terlebih dahulu, mereka tidak perlu bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga meningkatkan tingkat kemalasan. Kemudian di e-komersial ini sangat mudah terjadinya penipuan dan pemalsuan produk. Mungkin dari tim Pro mengatakan bahwa setiap produk yang ada di e-komersial itu memiliki ulasan atau deskripsinya tersendiri, baik dan buruknya setiap produk tersebut. Namun worst case-nya, kita tidak mengetahui itu benar atau salah. Mengapa? Karena kita tidak melihat langsung produknya. Kemudian di e-komersial adanya ketidakamanan data. Jadi setiap data yang kita masukkan, baik itu nama, alamat, dan sebagainya, bisa saja diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tim Pro juga mungkin mengatakan bahwa harga yang ada di e-komersial itu sangat murah. Justru hal inilah yang menjadi perusak pasar. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di pasar offline atau pasar tradisional, mereka tidak bisa menurunkan harganya sejauh itu. Kemudian jika kita hubungkan dengan isu lingkungan, e-komersial ini membutuhkan yang namanya kemasan. Nah, di kemasan ini ada yang namanya bubble wrap yang terbuat dari plastik. E-komersial ini bisa dikatakan bahwa mereka dapat meningkatkan sampah plastik di dunia. Jadi sampah plastik karena kemasannya. Kemudian masalah logistik. Nah, ketika pengiriman bisa saja produk yang kita pesan itu rusak di dalam perjalanan, sehingga itu dapat merugikan konsumennya dan juga mencoreng nama baik dari penjualnya, padahal rusak di pengiriman. Atau bisa saja ketika dikirim nih, kemudian dikembalikan kembali ke penjualnya. Nah, itu namanya pengembalian sebuah produk. Justru itu sangat merugikan penjualnya. Mengapa? Karena dia akan tetap membayar ongkirnya, sementara produknya tidak berhasil dijual atau tidak sampai kepada konsumen. Dan juga di e-komersial itu terjadinya peningkatan tekanan pekerja yang sangat tinggi. Mengapa? Karena pekerja di pusat distribusi e-komersial sering menghadapi tekanan yang besar untuk memenuhi permintaan pasaran dengan sangat cepat. Kemudian di e-komersial itu sikap komunisme sangat bisa muncul. Mengapa? Atau sikap komunisme ini dikatakan sebagai perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai guna dari barang tersebut. Jadi mereka hanya membeli tanpa memperhatikan nilai guna dari barang tersebut. Dan untuk itu kami sangat menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penghapusan perizinan dari pasar e-komersial ini. Dan kami sangat tidak menyetujui adanya e-komersial atau pasar online. Sekian. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhir perdebatan telah datang, menang dan kalah urusan nanti. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati perdebatan, dan rekan-rekan berpikir kami dari tim pro dan tim kontra. Saya Nurlia, selaku pembicara penyimpul, mengajak saudara-saudara untuk kembali merenungkan poin-poin argumen yang telah diajukan oleh kedua tim dalam debat ini. Saya sebagai penyimpul netral akan mencoba merangkum kembali poin-poin kunci yang telah dipaparkan oleh kedua pembicara. Sebelumnya, tim pro telah mendefinisikan musi perdebatan kita pada hari ini bahwasanya e-komersial adalah cara jual yang sah dan memudahkan banyak halayak. Adapun kemudian poin-poin yang disampaikan, kenapa tim pro setuju bahwasanya memang harus ada penyesalan dalam keputusan ini. Yaitu yang pertama, satu akses 24/7 belanja di mana saja tanpa harus keluar rumah. Akses global dengan pilihan produk yang luas serta harga yang bersaing atau lebih murah. Yang kedua, transparansi dan ulasan produk. Kemudian yang ketiga, pilihan pembayaran yang lebih fleksibel. Yang keempat, biaya operasional yang lebih rendah. Dewan juri yang terhormat, sementara di sisi lain tim kontra telah mengemukakan rebuttal terkait poin-poin argumen yang disampaikan oleh tim pro. Kemudian melanjutkan pada poin argumentasinya, yaitu satu, rentangnya penipuan dan pemalsuan produk. Kemudian yang kedua, ketidakamanan data. Yang ketiga, isu lingkungan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sampah kemasan atau bubble wrap paket yang diantarkan. Kemudian yang keempat, masalah logistik atau pengiriman.
Yang kelima, peningkatan tekanan pekerja di e-komersial. Kemudian yang keenam, sikap konsumerisme. Dikarenakan harga barang yang murah menyebabkan sikap konsumerisme, yaitu membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Dewan juri yang terhormat, saya ingin menekankan pentingnya penilaian secara cermat dan pertimbangan mendalam dalam hal ini. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak ada solusi yang sempurna dan setiap kebijakan memiliki pro dan kontra. Dalam menjawab mosi debat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dibahas pada hari ini dan untuk tetap terbuka terhadap segala kemungkinan ke depannya. Terima kasih kepada kedua tim yang telah memberikan argumen yang kuat dalam mosi perdebatan kita kali ini. Sebelum mengakhiri perdebatan ini, izinkan saya untuk mengutip satu kutipan yang pernah saya dengar, yaitu consider and then decide, yaitu mempertimbangkan dan kemudian memutuskan. Dewan juri yang terhormat, kami telah menyajikan argumen yang mencerminkan pertimbangan dari semua sudut pandang yang relevan. Keputusan kita tidak boleh hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja, tetapi kemudian pada pertimbangan mendalam dari semua aspek yang terlibat. Dewan juri yang terhormat, saat kita memilih jalan yang akan kita ambil, pertimbangkan semua faktor dan pilihlah dengan bijak untuk kebaikan bersama. Terima kasih, bangga berpartisipasi pada mosi perdebatan kita kali ini. Sekian.